Suami terakhir. Bab 6791 Bab 6795 Bab 6791. Kamu benar-benar berpikir aku sia-sia, kamu terlalu naif, hahaha. Saat dia mengatakan ini, Lukas sangat bangga. Mendengar ini, tubuh halus Snowy bergetar, dan matanya penuh keraguan. Harold itu benar-benar memiliki kemampuan, dan dia bisa membiarkan Lukas berlatih lagi. Pada saat yang sama, Snowy juga memiliki beberapa penyesalan. Saya benar-benar terlalu ceroboh. Jika saya lebih berhati-hati sebelumnya dan menyegel titik akupunturnya terlebih dahulu, situasinya tidak akan berubah seperti ini. Hehehe. Tepat ketika Snowy memikirkan hal ini, Lukas terus tertawa dan bercanda. Bagaimana? Snowy, belum terlambat untuk setuju untuk bergabung dengan kami sekarang. Saat dia berbicara, Lukas tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Snowy dari jarak dekat. Sungguh seksi dan mempesona. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk menikmati kelembutannya. Pergi. Begitu dia selesai berbicara, Snowy memarahi dengan jijik. Aku baru saja mengatakannya. Aku tidak akan bergabung denganmu dalam kematian. Hanya dalam beberapa kata, dia tegas, dan ekspresinya adalah identifikasi yang tak tertandingi. Bagus. Lukas menebak bahwa dia akan menolak, jadi dia tidak marah saat ini, dan berkata dengan senyum jahat. Snowy, karena kamu tidak tahu bagaimana menyanjung, maka jangan salahkan aku karena kejam. Dengan mengatakan itu, Lukas melambaikan tangannya dan berkata kepada beberapa murid. Ikat dia, bawa kembali ke sub altar dan kunci, dan tunggu sampai Master Sekte kembali untuk menanganinya. Ketika dia mengatakan ini, Lukas tampak acuh tak acuh, tetapi ada sedikit kelicikan di matanya. Pada saat ini, Harold sedang dalam perjalanan ke altar utama, dan tidak mungkin untuk kembali ke altar cabang kota awan cerah dalam waktu singkat. Lukas mengatakan ini hanya untuk alasan. Ya, kakak senior. Mendengar perintah itu, beberapa murid menjawab serempak, lalu mengeluarkan tali dan mengikat Snowy. Titik akupuntur Snowy disadap, jadi dia tidak berdaya untuk melawan, dan hanya bisa melihat tanpa daya saat mereka mengikatnya. Setelah mengikatnya, beberapa murid membawa Snowy dan Lukas kembali dengan cara yang sama, menuju kota awan cerah. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, wajah halus Snowy penuh kecemasan dan keputusasaan di dalam hatinya. Lukas ini sangat berbahaya. Jatuh ke tangannya, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Di sisi lain, benua 9 daratan. Gerbang Gunung Sekte Sein Suci, di gua di area terlarang di gunung belakang, Lu Dongbin sedang duduk bersila di atas sepotong batu giok sehalus cermin, memejamkan mata dan beristirahat. Master. Pada saat ini, sebuah panggilan datang dari luar gua, diikuti oleh sosok ramping dan sosok muda, satu demi satu, mereka masuk. Wanita itu memiliki wajah yang halus, sosok yang anggun, dan masa muda yang tiada taraf. Dia seperti peri yang turun dari bumi, dan anak di belakang berusia sekitar 2 tahun. Itu adalah Cheers dan Zhu Xiansheng. Ya, Zhu Xiansheng adalah putra Zhu Baji dan Gonggong. Karena temperamennya yang keras dan kegilaan yang tidak beralasan, dia dikirim ke Sekte Suci oleh Zhu Baji beberapa bulan yang lalu dan memuja Lu Dongbin sebagai gurunya. Dan Cheers memberi penghormatan kepada Lu Dongbin sebagai murid secara kebetulan. Kemudian, setelah Cheers bertemu Zhu Xiansheng di gerbang gunung, mereka merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan satu sama lain. Setelah itu, Zhu Xiansheng mengikuti Cheers sepanjang waktu, hampir tak terpisahkan. Omong-omong, sebelum Zhu Baji mengirim anak itu ke Sekte Suci, dia sudah memilih nama itu, tetapi anak itu sama sekali tidak menyukainya, jadi dia bersikeras untuk mengubahnya menjadi Zhu Xiansheng. Zhu Baji dan Gonggong tidak bisa menahannya, jadi mereka harus membiarkannya berubah. Pada saat ini, Lu Dongbin melihat mereka berdua bergegas masuk, dan perlahan membuka matanya. Dia tidak senang saat itu, tetapi sedikit tersenyum, dan berkata dengan gembira kepada Cheers.
Cheers, ada apa? Setelah beberapa bulan berhubungan, dia tahu bahwa Cheers bersedia bertindak dengan cara yang masuk akal. Dalam keadaan normal, dia tidak akan dengan mudah masuk ke gua kultivasinya. Jika dia tiba-tiba masuk saat ini, pasti ada sesuatu yang penting. Menghadapi pertanyaan itu, Cheers membungkuk dan menjawab. Tuan, tidak ada yang istimewa. Zhu Xuanzeng baru saja berlatih Chong Su Gong tingkat ketiga. Ketika mengatakan hal-hal ini, Cheers tanpa sadar menatap Zhu Xiansheng di belakangnya, wajahnya yang indah menunjukkan sedikit kerumitan. Chong Su Gong adalah salah satu aksi paling sulit di Sekte Sein Suci. Saat itu, Cheers dan Zhu Xiansheng berlatih latihan ini bersama. Kini beberapa bulan telah berlalu, Cheers telah menembus level pertama, sedangkan Zhu Xiansheng telah berlatih hingga level ketiga. Bab 6792. Ini membuat Cheers sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa Cheers juga dianggap sebagai keajaiban dalam kultivasi. Dulu, dia adalah orang yang luar biasa di keluarga Newman, tetapi sekarang dibandingkan dengan Zhu Xiansheng, dia terlihat sangat biasa-biasa saja. Pada saat ini, Cheers berpikir sendiri, diam-diam memperhatikan perubahan ekspresi Lu Dongbin. Saat itu, Lu Dongbin telah menjelaskan bahwa begitu Zhu Xiansheng menembus lapisan ketiga Chong Su Gong, dia akan segera melapor. Apa? Pada saat ini, Lu Dongbin terkejut ketika dia mendengar kata-kata Cheers, dan kemudian dia menatap Zhu Xiansheng dengan rumit. Anak ini benar-benar jenius. Sangat sulit untuk kultivasi Chong Su Gong ini. Selama ribuan tahun, sangat sedikit orang di Sekte Suci yang bisa mempraktikkannya. Ketika Lu Dongbin berkultivasi, butuh setengah tahun untuk menembus level ketiga. Dan boneka kecil di depannya ini telah mencapai alam lapisan ketiga dalam 3 bulan. Itu cukup luar biasa. Pada saat ini, Lu Dongbin tidak tahu bahwa Zhu Xiansheng tampak seperti anak berusia sekitar 2 tahun, tetapi di dalam jiwanya, ada jiwa sisa Raja Iblis Gone. Namun, jiwa sisa Gone belum terbangun saat ini. Di bawah keterkejutannya, Lu Dongbin menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Karena dia telah menembus lapisan ketiga, dia bisa pergi ke sungai dan danau untuk mengalaminya. Anak ini memiliki temperamen yang keras dan perlu ditempa. Berbicara tentang ini, Lu Dongbin memandang Cheers dengan serius. Cheers, seluruh sekte suci akan naik dan turun, bayi ini hanya akan mendengarkanmu, jadi kali ini biarkan dia turun gunung untuk berkultivasi, dan kamu harus bekerja keras dan menemaninya sepanjang jalan. Ini. Mendengar ini, Cheers menggigit bibirnya, dan berkata dengan sedikit perlawanan. Tuan, saya tidak ingin turun gunung. Mengapa tidak orang lain yang membawanya ke sana? Tujuan mengambil Lu Dongbin sebagai gurunya pada awalnya adalah untuk menjauh dari perselisihan di sungai dan danau. Tapi begitu kata-kata itu selesai, Zhu Xiansheng memeluk kaki Cheers dari belakang, dan berkata dengan suara seperti anak kecil. Bagus sekali, kita bisa turun gunung untuk bermain. Kakak senior dan aku akan pergi bersama, oke? Sambil memohon, Zhu Xiansheng mengangkat kepalanya, matanya penuh harapan. Cheers ingin menolak, tetapi melihat Zhu Xiansheng seperti ini, hatinya melunak, dan dia langsung mengangguk sambil tersenyum. Oke, kakak senior akan menemanimu. Kakak baik sekali. Melihatnya setuju, Zhu Xiansheng sangat senang, mengangkat tangannya dan berteriak. Kakak senior, peluk aku. Melihat penampilannya, Cheers hanya bisa tersenyum, lalu membungkuk dan memeluknya, lalu berkata kepada Lu Dongbin. Tuan, setelah ini kita akan turun gunung. Lu Dongbin mengangguk setuju. Pergilah. Cheers menjawab dan meninggalkan gua dengan Zhu Xiansheng di pelukannya. Setelah beberapa menit, mereka turun gunung bersama. Setelah turun gunung, Zhu Xiansheng penasaran dengan segalanya, melihat ke sana kemari, dan bertanya tentang semua yang dilihatnya. Kakak, bunga apa ini? Kakak senior, apakah ada ikan di air ini? Bisakah kita menangkapnya? Menghadapi pertanyaan Zhu Xiansheng, Cheers menjawab dengan sabar tanpa bosan.
Saat merespons, Cheers membawa Zhu Xiansheng ke selatan, menuju benua awan selatan. Omong-omong, lebih mudah untuk turun dari altar utama Sekte Suci dan pergi ke benua alam semesta. Hanya saja di benua alam semesta, Cheers membawa terlalu banyak hal yang menyedihkan, jadi Cheers mengecualikan benua alam semesta terlebih dahulu dan berencana membawa Zhu Xiansheng ke benua lain untuk mengalaminya. Tanpa disadari, 1 hari berlalu, dan Cheers serta Zhu Xiansheng akhirnya tiba di perbatasan benua awan selatan. Benua awan selatan berada di ujung paling selatan, dengan lingkungan yang unik dan pemandangan yang indah. Pada saat ini, melihat pemandangan di depannya, Zhu Xiansheng sangat tersentuh. Setelah mengagumi, dia bertanya kepada Cheers. "Kakak senior, benua awan selatan ini sangat indah. Apakah Anda memiliki pengalaman tentang daerah ini? Katakan padaku." Saat ini, Zhu Xiansheng benar-benar bayi yang penasaran, selalu bertanya tentang segala hal. Cheers tersenyum ringan, mengangguk dan berkata, "Tentu saja ada banyak perbuatan sungai dan danau dan di sini." Setelah mengatakan ini, Cheers bergegas dalam perjalanannya, sambil memberitahu Zhu Xiansheng tentang perbuatan sungai dan danau di benua awan selatan. Zhu Xiansheng mendengarkan dengan seksama dan pada akhirnya hampir terpesona. Namun, pada saat ini, ada tangisan sedih seorang wanita di depannya. "Oh, anakku yang malang." Bab 6793. Mendengar tangisan itu, Cheers dan Zhu Xiansheng saling memandang. "Kakak senior, sepertinya ada situasi di depan." Detik berikutnya, Zhu Xiansheng memimpin dengan mengucapkan sepatah kata, lalu mempercepat langkahnya dan berlari. Melihat ini, Cheers tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pelan-pelan. Saat dia berkata, dia segera mengikuti. Segera, di hutan di depan, mereka melihat seorang wanita desa bersandar di pohon, kesakitan, dengan keranjang obat tergeletak di sampingnya. Jelas, orang-orang gunung terdekat yang keluar untuk mengambil obat. Wajah wanita itu penuh duka, matanya merah karena menangis, dan masih ada noda darah di tubuhnya, yang sebelumnya pasti dalam bahaya. Melihat pemandangan ini, Cheers mengerutkan kening, dan mau tidak mau bertanya. "Saudari, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu menangis di sini?" Setelah kata-kata itu jatuh, Zhu Xiansheng menepuk hatinya, dan berkata dengan sedikit tatapan dewasa. "Jangan takut, kami akan membantumu." "Membantu saya?" Mendengar apa yang dikatakan keduanya, wanita itu tercengang sejenak, lalu menangis. "Anak saya dibawa pergi oleh ular raksasa." Selama beberapa menit berikutnya, wanita itu menangis dan menceritakan apa yang terjadi. Nama wanita itu adalah Zhen Yang, seorang penghuni gunung yang jauhnya lebih dari 10 km di barat. 1 jam yang lalu, Zhen Yang membawa putranya yang berusia 10 tahun ke gunung untuk mengumpulkan tumbuhan, tetapi seekor ular besar tiba-tiba melompat dari samping dan menyapu anaknya pergi. Zhen Yang bingung dan cemas pada saat itu, dan mengeluarkan sabit untuk melawan ular besar itu, tetapi dilempar dengan keras oleh ekor ular itu, dan dia pingsan pada waktu itu. Dan ketika Zhen Yang bangun, ular besar itu telah menghilang. Pada akhirnya, Zhen Yang keluar dari kesedihan dan terus menangis. "Anakku, aku khawatir kamu menderita. Ada hal seperti itu." Setelah mengetahui situasinya, Cheers dan Zhu Xiansheng saling memandang, keduanya terkejut dan marah. Ular besar itu sangat melanggar hukum sehingga berani membunuh orang sesuka hati. Sekte Sein Suci selalu berpegang pada konsep menciptakan rakyat jelata. Secara alami, ketika menghadapi hal seperti itu, dia tidak bisa duduk diam. Detik berikutnya, Cheers menarik napas dalam-dalam, dan bertanya kepada Zhen Yang. "Saudari, dari mana ular raksasa itu muncul? Bisakah Anda menunjukkan arah umumnya?" "Ini." Setelah mendengar pertanyaan itu, Zhen Yang melihat Cheers ke atas dan ke bawah, ragu-ragu sejenak. "Nak, ular raksasa itu sangat ganas, saya pikir Anda tidak boleh memprovokasinya."
Ia masih membawa anakmu, cepat dan pergi. Di matanya, Cheers di depannya hanyalah seorang wanita lemah, dan dia tidak mungkin menjadi lawan ular raksasa. Lebih penting lagi, dia juga memiliki seorang anak di sisinya. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhu Xiansheng menjadi sedikit tidak senang, dan berkata dengan serius kepada Zhen Yang. Saya bukan anak kecil. Saya adalah murid Sekte Suci, dan saya memiliki kemampuan hebat. Sekte Suci. Zhen Yang tertegun sejenak. Dia tinggal jauh di pegunungan dan tidak mengenal sungai dan danau sama sekali, jadi dia secara alami tidak mengenal Sekte Sein Suci. Cheers tidak bisa menahan senyum dan menjelaskan kepada Zhen. Jangan khawatir, kita semua adalah kultivator, tidak masalah berurusan dengan ular besar. Setelah itu, Cheers memandang Zhu Xiansheng dan berkata, juga, dia bukan anakku, tapi adik laki-lakiku. Mendengar kata-kata ini, Zhen Yang bahkan lebih bingung. Setelah beberapa detik, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menunjuk ke arah tenggara hutan. Dari situlah ular besar itu berasal. Jika kalian berdua benar-benar mampu, saya harap Anda bisa menyelamatkan putra saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Setelah kata terakhir jatuh, Zhen Yang berlutut di sana, bersujud tanpa henti. Meskipun Zhen Yang tidak mengenal Sekte Sein Suci, dia juga tahu bahwa para praktisi di sungai dan danau semuanya adalah master dengan kekuatan gaib. Mungkin, wanita di depannya benar-benar bisa membunuh ular besar. Saudari, sama-sama. Cheers buru-buru membantu Zhen Yang, mengucapkan beberapa kata penghiburan, dan kemudian membawa Zhu Xiansheng ke arah di mana ular besar itu berasal. Cheers memiliki indera yang tajam, dan segera merasakan sisa nafas ular besar di hutan, dan mengikuti nafas, melacak sampai ke tenggara, dan akhirnya sampai di depan ngarai. Pada saat ini, melihat ngarai di depannya, Cheers tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia melihat ngarai di depannya tidak terlalu besar, dengan panjang beberapa ratus meter dan lebar hanya 5 atau 6 meter, tetapi di dalamnya gundul, tanpa rumput sama sekali. Bab 6794. Tidak hanya itu, seluruh ngarai juga dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Melihat pemandangan ini, Cheers mau tak mau waspada, dan berkata kepada Zhu Xiansheng di belakangnya. Sepertinya ini adalah sarang ular besar. Kita harus berhati-hati. Bagus. Mendengar ini, Zhu Xiansheng tidak panik sama sekali, tetapi menjadi sangat bersemangat. Kakak senior, mari kita temukan ular besar dan bunuh ular untuk dipanggang dan dimakan. Ketika dia mengatakan ini, wajah Zhu Xiansheng yang belum dewasa penuh dengan ketidaksabaran. Jika ada orang lain yang hadir saat ini, mereka pasti akan terkejut. Anda harus tahu bahwa Zhu Xiansheng saat ini baru berusia 2 tahun, tetapi perkataan dan perbuatannya berbeda dari orang biasa. Cheers juga tercengang, dan berkata dengan serius. Jangan membuat masalah. Tunggu dan dengarkan pengaturanku. Apakah kamu mengerti? Oke. Zhu Xiansheng mengangguk, setuju, tetapi tampak bersemangat untuk mencoba, yang membuat Cheers merasa marah dan lucu. Setelah beberapa obrolan, keduanya perlahan menjelajahi kedalaman ngarai. Pada saat ini, Zhu Xiansheng tiba-tiba berhenti, memiringkan kepalanya dan mendengarkan dengan seksama. Kakak senior, ada orang di dekat sini. Kemudian dia menoleh untuk melihat ke kiri. Dia sangat berbakat, dan saat ini dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada seseorang yang bernapas di atas batu di sebelah kiri. Mendengar ini, Cheers dengan cepat mengikuti pandangannya, dan tubuhnya yang halus bergetar. Dia melihat seorang anak laki-laki meringkuk di atas batu di sebelah kiri. Dia berusia sekitar 10 tahun, mengenakan kain biru, dan wajahnya pucat. Saat ini, dia meringkuk di sana, tubuhnya gemetar. Melihat adegan ini, Cheers dan Zhu Xiansheng sama-sama bersemangat. Kita menemukannya. Bocah itu persis seperti yang dijelaskan Zhen Yang, dan dia adalah putranya. Us. Gembira, Cheers melompat, terbang ke platform batu, dan bertanya kepada bocah itu dengan lembut.
Apakah kamu Jacob? Jen yang mengatakan sebelumnya bahwa nama putranya adalah Jacob. Jacob tampak ketakutan dan mengangguk, tetapi tidak berbicara. Setelah memastikan bahwa dia telah menemukan orang yang tepat, Cheers diam-diam merasa lega, lalu berjongkok untuk memeriksa Jacob, dan menemukan ada goresan di kaki kanannya, tetapi tidak serius. Hei! Pada saat ini, Zhu Xiansheng juga melompat dan bertanya pada Jacob. Apakah ular besar menangkapmu? Melihat boneka berusia 2 tahun tiba-tiba, Jacob membeku sesaat, pulih setelah beberapa detik, mengangguk, dan tetap diam. Pada saat yang sama, Jacob memandangi tembok gunung di seberang dengan sangat waspada. Melihat dia tetap diam, Zhu Xiansheng mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu tidak berbicara? Ini sangat kasar. Apakah kamu tahu?" Suaranya tidak dewasa, tetapi dia memiliki sikap orang dewasa. Jacob masih tidak menanggapi, tetapi terus melihat ke dinding batu di seberangnya. Zhu Xiansheng sangat tidak senang, dan dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Cheers menghentikannya. Oke, dia pasti sangat ketakutan, jadi jangan ganggu dia. Melihat kakak seniornya berbicara, Zhu Xiansheng tidak lagi peduli. Jacob. Pada saat ini, Cheers berkata kepada Jacob. Masih bisakah kamu berjalan? Kami akan membawamu pergi. Jacob mengangguk dan hendak menjawab, tetapi pada saat ini, dia menemukan sesuatu, menunjuk ke dinding gunung yang berlawanan, dan berkata dengan wajah ketakutan. Keluar, keluar, keluar. Karena dia terlalu ketakutan, wajah Jacob menjadi pucat, dan ucapannya terbata-bata. Apa yang keluar? Pada saat ini, Cheers dan Zhu Xiansheng saling memandang dengan ragu, dan kemudian mereka semua melihat ke belakang. Hiss. Melihat ini, Cheers dan Zhu Xiansheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Di dinding batu seberang, mereka melihat sebuah gua melingkar dengan diameter 2 meter, dan pada saat ini seekor ular hitam besar perlahan berenang keluar dari gua. Ular besar ini panjangnya puluhan meter, kepalanya yang besar berukuran setengah rumah, tubuhnya ditutupi sisik hitam, dan matanya yang berwarna merah darah memancarkan cahaya yang menakutkan. Begitu besar. Melihat pemandangan ini, Cheers sangat kaget, dan tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Tidak heran Jacob selalu menatap ke sisi lain, ternyata ular besar ini bersembunyi di gua ini, apalagi gua ini terlalu tersembunyi, dan saya bahkan tidak menemukannya sebelumnya. Bab 6795. Hiss. Pada saat ini, ular besar itu melihat Cheers dan Zhu Xiansheng, tiba-tiba berdiri, menelan surat ular berwarna merah darah itu, dan mengeluarkan suara kecil. Ular, ular besar. Melihat pemandangan ini, Jacob sangat ketakutan hingga dia tergagap dan hampir pingsan. Cheers juga terkejut. Dia pikir itu adalah ular besar biasa, tetapi dia tidak berharap itu menjadi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia jelas merasa bahwa ular besar di depannya setidaknya sekuat Martial Emperor. Cheers secara alami tidak akan memiliki masalah berurusan dengan ular besar pada periode Martial Emperor, tetapi untuk memastikan keselamatan Jacob, tidak ada banyak kepastian. Berpikir pada dirinya sendiri, Cheers berkata kepada Zhu Xiansheng. Adik laki-laki, bawa Jacob pergi dulu. Aku akan menyeret ular besar ini. Cepat. Ini adalah cara paling tepat yang dia pertimbangkan. Tidak. Namun, Zhu Xiansheng menggelengkan kepalanya. Aku akan menangani ular ini. Saat berbicara, Zhu Xiansheng menatap ular besar itu dengan cermat, matanya penuh urgensi. Setelah berkultivasi di Sekte Suci selama beberapa bulan dan menembus level ketiga Chongsu Gong, sekarang saatnya untuk memverifikasi kekuatannya, bagaimana dia bisa melewatkannya. Melihat bahwa dia tidak mendengarkan pengaturannya, Cheers menjadi sedikit cemas. Taatilah. Guru juga berkata sebelum turun gunung. Kali ini, kamu harus mendengarkan saya dalam semua tindakanmu. Oh, tidak apa-apa. Zhu Xiansheng menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, ini hanya ular besar, aku bisa menanganinya dengan mudah. Begitu kata-kata itu jatuh,
seluruh kekuatan tubuh Zhu Xiansheng meledak, dan dia bergegas menuju ular besar itu. Kamu binatang, mati. Kamu. Melihat pemandangan ini, Cheers menghentakkan kakinya dan ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Melihat Zhu Xiansheng meledak ke arahnya, mata ular besar itu berkilauan dengan ganas, tubuhnya yang besar berkelok-kelok, dan bergegas ke arahnya dengan cepat, bertarung dengan sengit dengan Zhu Xiansheng. Ini. Melihat adegan ini, hati Jacob bergetar dan dia benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bayi berusia 2 tahun berani menyerang ular sebesar itu. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung dengan sengit di ngarai selama beberapa putaran. Meskipun Zhu Xiansheng bertubuh kecil, dia sangat fleksibel, terus-menerus melompat-lompat untuk menyerang bagian lemah dari ular besar itu. Ular besar itu terlalu besar, dan sulit untuk membukanya sepenuhnya di ngarai sempit ini. Setelah beberapa saat, Zhu Xiansheng menikam luka di tubuhnya. Hiss. Di bawah rasa sakit, keganasan ular besar itu benar-benar terstimulasi. Pada saat ini, ketika dia menemukan kesempatan, ekor ular itu menghantam Zhu Xiansheng, dan dia mendengar suara tumpul, dan Zhu Xiansheng terbanting keluar. Bam! Itu terbang lebih dari 10 meter, dan akhirnya menabrak dinding batu, dan dinding batu yang keras itu langsung dihancurkan dari lubang berbentuk manusia. Melihat adegan ini, Cheers dan Jacob diam-diam merasa kasihan padanya. Detik berikutnya, Cheers mau tidak mau berteriak. Adik laki-laki, bagaimana keadaanmu? Saya baik-baik saja. Begitu suara itu jatuh, respons Zhu Xiansheng datang dari gua humanoid. Itu hanya serangga, bagaimana itu bisa menyakitiku? Suara itu jatuh, dan sosok muda itu bergegas keluar dengan cepat. Di udara luar, Zhu Xiansheng menepuk debu di kepalanya, dan berteriak pada ular besar itu. Serangga, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan menjadi nyata. Ini. Melihat adegan ini, Jacob benar-benar tercengang, menatap Zhu Xiansheng dari dekat, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah boneka kecil ini begitu kuat? Dia dipukul oleh ekor ular, dan dia baik-baik saja. Hiss. Menghadapi provokasi Zhu Xiansheng, ular besar itu sangat marah, mengaum di mulutnya, dan tubuhnya yang besar dengan cepat bergegas menuju Zhu Xiansheng. Zhu Xiansheng sangat bersemangat dan pergi menemuinya. Setelah beberapa putaran, Zhu Xiansheng dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya dan memimpin ular besar itu untuk membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya. Pada saat itu, dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak. Kamu dibodohi. Serangga, pergilah ke neraka. Setelah kata terakhir jatuh, bola api yang mengamuk mengembun di telapak tangan Zhu Xiansheng, dan kemudian dengan gelombang yang tiba-tiba, api yang mengamuk itu dilemparkan ke mulut ular besar itu. Ular besar itu tidak sempat bereaksi, dan langsung menelan kobaran api. Hiss. Saat api ditelan oleh ular besar, itu meledak langsung di perutnya, dan raungan terdengar, dan tubuh besar ular besar itu langsung meledak menjadi 2 bagian.